Hai penonton setia YouTube. Samsung telah meluncurkan smartphone terbarunya lagi ke Indonesia, yang kali ini adalah Galaxy A22 series. Pada series ini, ada dua tipe varian HP, yang pertama adalah Galaxy A22 reguler, atau yang 4G, dan yang kedua adalah Galaxy A22 5G. Namun kali ini Mimin akan membahas Galaxy A22 regulernya, selain karena yang versi 5G-nya udah pernah Mimin bahas di video sebelumnya, versi 4G-nya itu menarik karena mempunyai layar Super AMOLED 90Hz, namun dihargai dengan 2 jutaan saja. Dan di harga 2 jutaan ini, Samsung juga memiliki seri lain yang mempunyai layar Super AMOLED, yakni Galaxy M21. Oleh karena itu, mari kita bandingkan spesifikasi keduanya, untuk tahu siapa yang lebih worth it untuk dibeli. Yang pertama dari segi desain. Baik Galaxy A22 maupun Galaxy M21, bagian depannya berdesain layar notch. Namun untuk bagian belakangnya ini berbeda. Seperti yang kalian lihat, Galaxy A22 memiliki desain yang tidak jauh berbeda dengan beberapa HP Samsung lainnya yang rilis tahun ini. Modul kameranya mengotak yang diisi dengan 4 buah kamera, lengkap dengan lampu flash di bawahnya. Sedangkan desain bodi belakang Samsung M21 ini mungkin sangat familiar, karena desain modul persegi panjang seperti ini sudah menjadi ciri khas Samsung untuk tahun lalu. Sedangkan untuk ketebalan keduanya juga tidak terlalu jauh berbeda, 8,4 mm untuk Galaxy A22, dan 8,9 mm untuk Galaxy M21. Sementara itu, bobotnya juga demikian, Galaxy A22 memiliki bobot 186 gram, dan Galaxy M21 bobotnya 188 gram, hampir sama. Menurut kalian lebih bagus desain yang mana? Tulis di kolom komentar. Yang kedua dari segi layar. Di bagian ini adalah nilai jual dari Galaxy A22, karena sudah berpanel Super AMOLED, dan refresh rate-nya 90Hz. Namun di balik keistimewaannya tersebut, layar 6,4 inci ini ternyata masih beresolusi HD+ saja, belum Full HD+. Sedangkan Samsung Galaxy M21 ini memiliki ukuran layar yang sama, yakni 6,4 inci, dengan panel yang juga sudah Super AMOLED, dan resolusi layar yang lebih unggul, yaitu Full HD+. Tapi refresh rate HP ini masih 60Hz. Jadi menurut kalian, lebih baik ngutamain resolusi layar, atau ngutamain refresh rate? Yang ketiga dari segi kamera. Di bagian belakang, Samsung A22 ini mengusung quad kamera, dengan kamera utama 48 MP, ultrawide 8 MP, serta makro dan depth sensor masing-masing 2 MP. Menariknya, kamera utama Galaxy A22 ini sudah dilengkapi fitur OIS, yang akan membuat kualitas gambar perekaman video menjadi lebih baik dan tentunya stabil, walaupun hanya support hingga resolusi Full HD alias 1080p. Sedangkan Samsung M21 mengusung triple kamera, dengan kamera utama yang sama besar, yakni berukuran 48 MP, lalu ada 8 MP ultrawide, dan 5 MP depth sensor. Kamera ini diklaim sudah support perekaman video hingga resolusi 4K 30 fps. Sementara untuk bagian depannya, Galaxy A22 hanya dibekali kamera depan 13 MP, sedangkan Galaxy M21 lebih unggul dengan 20 MP, dan resolusi perekaman video keduanya hingga Full HD atau 1080p. Yang keempat dari segi performa dan memori. Prosesor Samsung A22 menggunakan besutan dari MediaTek, yakni MediaTek Helio G80, yang berfabrikasi 12 nanometer. HP ini mempunyai clock speed di 2 GHz saja. Namun, untuk proses kerjanya, chipset ini disandingkan dengan kartu grafis Mali G52, dan menghasilkan skor Antutu versi 8 sebesar 200.458. Sedangkan Samsung M21 dibekali chipset besutannya sendiri, yaitu Exynos 9611, yang berfabrikasi 10 nanometer. Berkat chipset ini, Samsung M21 memiliki clock speed mencapai 2,3 GHz, yang disandingkan dengan kartu grafis Mali G76 MP3,
Dengan perpaduan tersebut, Samsung M21 menghasilkan skor Antutu versi 8 sebesar 186.282, masih sedikit lebih kecil dibanding Samsung Galaxy A22. Selain itu, chipset tersebut juga pastinya dipadukan dengan konfigurasi RAM. Dan di Indonesia sendiri, varian RAM yang tersedia pada Samsung A22 hanya satu, yakni 6GB per 128GB. Begitu pula dengan Samsung M21, hanya satu varian RAM, namun lebih kecil, yaitu 4 per 64GB saja. Kapasitas penyimpanan kedua HP ini masih bisa diperluas lagi menggunakan kartu SD. Sementara itu, sistem operasi yang digunakan pada Samsung M21 adalah One UI 2.0 berbasis Android 10, dan HP ini sudah mendapatkan update One UI Core 3.1 berbasis Android 11. Sedangkan Samsung A22, keluar dari box sudah menggunakan sistem yang terbaru, yaitu Android 11 dengan antarmuka One UI Core 3.1. Yang kelima dari segi baterai. Untuk Samsung A22, baterainya berkapasitas 5000 mAh, dan dalam pengujian untuk menonton video playback, HP ini mampu bertahan hingga 20 jam. Dan untuk fast chargingnya 15 watt, sehingga membutuhkan waktu sekitar 2 jam 15 menit untuk mengisi dari 0 hingga 100%. Sedangkan Samsung M21 berkapasitas 6000 mAh, dan mampu bertahan sekitar 27 jam 30 menit, untuk pengujian yang sama. Sementara itu, untuk pengisian dayanya juga 15 watt, dan membutuhkan waktu 2 jam 35 menit, dari 0 hingga 100%. Yang keenam dari segi fitur. Untuk konektivitas, kedua HP ini tidak jauh berbeda, terdapat Bluetooth versi 5, Wi-Fi versi 5, dan port USB berjenis Type-C. Keduanya juga belum tersedia NFC, dan speakernya hanya satu, alias mono speaker. Untuk sensor-sensornya lengkap, yang membedakan hanya untuk peletakan pemindai sidik jarinya. Samsung M21 meletakkan sensor tersebut di bodi belakang, sedangkan Samsung A22, sensor sidik jarinya sudah berada di samping bodi. Kalau ada yang bertanya ada gyroscope atau tidak, keduanya sudah dibekali sensor tersebut. Yang terakhir dari segi harga. Untuk harganya, Samsung Galaxy A22 ini dibanderol Rp2.999.000. Sedangkan Samsung M21 dijual dengan harga Rp2.399.000. Perbedaan yang lumayan, meski berada di kepala yang sama. Oleh karena itu, mari kita masuk ke segmen kesimpulan. Simpulan. Itu tadi adalah spesifikasi lengkap Samsung A22 dan Samsung M21. Untuk harganya memang terpaut lumayan jauh, tetapi untuk spesifikasinya terbilang tidak terlalu jauh. Samsung Galaxy A22 unggul di sektor refresh rate layar dengan 90 Hz-nya, lalu performa dan memori RAM juga sedikit lebih baik, dan kameranya sudah tersedia fitur OIS. Sedangkan Samsung M21 unggul pada resolusi layar yang lebih baik, kamera depan lebih bagus, dan kapasitas baterai yang lebih besar dengan 6000 mAh-nya. Itulah keunggulan spesifikasi masing-masing Samsung M21 dan Samsung A32. Dan untuk menjawab siapa yang lebih worth it, kalau dari perspektif Mimin sendiri, Samsung Galaxy M21 lebih worth it dibanding Samsung Galaxy A22, karena resolusi layar bagi Mimin pribadi itu merupakan hal yang cukup penting. Lalu untuk performa, perbedaannya itu tidak jauh, bahkan hampir mirip, dan untuk kamera, walaupun tidak ada fitur OIS, tapi sensor yang digunakan juga sama aja, meski harus mendapatkan konfigurasi RAM yang lebih kecil. Jadi, menambah uang 600.000 untuk mendapatkan konfigurasi RAM yang lebih besar, dan dapat fitur OIS, itu menurutku tidak worth it. Tapi balik lagi dengan pendapat dan kebutuhan kalian masing-masing, tentunya kalian mempunyai pandangan sendiri. Terima kasih sudah menonton hingga akhir, semoga bermanfaat, dan jangan lupa like, subscribe. Dan, terima kasih.